Ada seorang gadis yang sangat cantik di sebuah desa. Namanya adalah Mila. Kecantikannya membuat iri gadis-gadis lain yang mengenalnya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya, bahkan terlalu melindunginya. Keduanya melarang anak satu-satunya untuk bergaul dengan gadis-gadis yang lain. Untunglah Mila gadis yang penurut. Meskipun ia sangat ingin pergi bermain bersama gadis-gadis lain yang sebaya dengannya, namun dia tetap rajin dan senang hati membantu ayah dan ibunya. Suatu hari, saat dia sedang mengambil air di mata air, ia berjumpa dengan 7 gadis sebayanya yang hendak pergi menonton pertunjukan di desa sebelah. Mereka mengajak Mila untuk pergi bersama mereka, tapi Mila menolaknya karena dia harus membantu ayah dan ibunya. Ketujuh gadis itu sebenarnya merasa iri dengan kecantikan Mila. Mereka sering berkumpul hanya untuk menceritakan kebencian mereka kepada Mila. Mereka mencari ide untuk memberi pelajaran kepada Mila. Mereka sepakat untuk datang ke rumah Mila setiap hari dan membantunya bekerja. Dengan demikian, Mila akan menganggap mereka sebagai sahabatnya. Keesokan harinya, mereka mulai merencanakan rencana mereka. Mila tentu terkejut, tapi juga senang dengan kedatangan mereka. Pekerjaannya menjadi cepat selesai dan dia bisa berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Tapi orang tua Mila yang tidak percaya dengan ketulusan mereka tetap melarang Mila bergaul dengan mereka. Akhir tahun pun tiba. Seperti biasa, di akhir tahun selalu diadakan pesta besar untuk menyambut tahun baru. Kedua orang tua Mila pun turut diundang untuk datang ke pesta yang diadakan di desa yang jauh perjalanannya yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Mila ingin sekali ikut, tapi orang tuanya memberi banyak pekerjaan supaya dia tidak bisa datang. Pada hari perayaan itu, ketujuh gadis itu datang ke rumah Mila untuk mengajaknya pergi ke pesta itu. Sayang sekali, Mila tidak bisa ikut dan dia sangat sedih karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya, mengisi semua ember-ember dan membersihkan dinding, menyapu lantai, serta dia harus membersihkan halaman rumah. Jadi dia tidak sempat pergi ke pesta itu. Ketujuh gadis itu segera mengambil alih pekerjaan Mila dan dalam beberapa waktu semuanya sudah beres. Mereka berhasil merayu Mila untuk pergi ke pesta bersama mereka. Untuk menuju ke pesta itu, mereka harus melewati sebuah sungai kecil dan harus diseberangi dengan menggunakan ragi. Dan di sungai itu tinggallah raksasa sungai yang sangat berkuasa dan kejam. Siapapun yang menyeberangi sungai itu pulang dan pergi, maka saat penyeberangan keduanya, dia harus melempar sejajen berupa makanan untuk sang raksasa sungai. Jika tidak, maka raksasa sungai itu akan menariknya ke dalam air dan dibawa ke dalam istananya. Ketujuh gadis itu tentu saja tahu karena mereka sering berpergian. Tapi Mila yang selalu tinggal di rumah tidak tahu mengenai hal itu. Mereka meneruskan perjalanan dan setelah perjalanan yang melelahkan, tibalah mereka di tempat pesta berlangsung. Meskipun ketujuh gadis itu memakai baju dan perhiasan terbaik, namun Mila lah yang menjadi pusat perhatian di pesta itu. Semua pemuda berebut untuk mengajaknya menari. Dan tentu saja hal ini membuat ketujuh gadis itu semakin marah. Akhirnya orang tua Mila mengetahui kehadiran Mila di pesta tersebut. Mereka marah menyuruh Mila untuk segera pulang.
Mila mengajak ketujuh temannya untuk segera kembali ke kampungnya, dan mereka menyetujuinya. Tanpa sepengetahuan Mila, ketujuh gadis itu menyembunyikan sedikit makanan di kantong mereka. Sementara Mila yang tidak tahu menahu, tidak mengambil sedikit makanan pun untuk dibawa bersamanya. Ketika tiba di tepi sungai, ketujuh gadis itu berjongkok dan meminta izin kepada raksasa agar melemparkan makanan yang dibawanya. Mila terkejut dan dia memohon kepada mereka untuk membagikan sedikit makanannya. Mereka menolaknya. Benar saja, ketika rakit mereka tumpangi tiba di tengah sungai, raksasa sungai itu menarik Mila ke dasar sungai, dan ketujuh gadis itu pulang dengan hati yang puas karena mereka telah berhasil menjalankan rencananya. Orang tua Mila yang tiba di rumah, mereka merasa sangat terkejut karena kunci rumahnya belum terbuka. Ketujuh gadis yang mereka tanyai mengaku Mila telah pulang dengan selamat, dan setelah itu mereka belum bertemu lagi dengan Mila. Dengan rasa putus asa, orang tua Mila bertanya kepada yang membawa rakit tersebut, dan mereka mengetahui bahwa Mila telah ditawan oleh raksasa sungai. Mereka sangat sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu sang pembawa rakit pun memberi pemberitahuan kepada mereka agar mereka membawa sesajen untuk raksasa tersebut dengan membawa seekor sapi, sekeranjang telur, dan segulung kain putih untuk ditukarkan dengan anaknya. Raksasa sungai itu akan melempar Mila sebanyak 7 kali. Tapi jika orang tuanya gagal untuk mengambilnya, maka Mila akan hilang selamanya. Keesokan harinya, orang tua Mila membawa persyaratan yang diminta oleh raksasa tersebut dan melempar persyaratan itu ke tengah sungai dan memohon agar anak mereka dikembalikan oleh raksasa tersebut. Tiba-tiba dari dalam sungai terlontarlah tubuh Mila yang langsung ditangkap oleh ayahnya. Mereka sangat bahagia dan mereka pulang kembali ke rumah. Ayah Mila yang masih marah kepada ketujuh gadis itu merencanakan untuk menghukum mereka. Dia menggali sebuah lubang yang dalam di salah satu sudut rumahnya. Lubang itu kemudian diisi dengan daun-daun kering. Di atasnya dia gelar sebuah kasur tipis. Kemudian ia mengundang warga desa untuk berpesta merayakan kembalinya Mila. Ketujuh gadis itu awalnya tidak mau datang karena takut. Namun ayah Mila sengaja datang ke rumah mereka masing-masing dan memohon agar mereka untuk datang. Ayah Mila pura-pura menyambut mereka dengan ramah dan mempersilakan mereka untuk duduk di kasur yang telah disediakan. Begitu mereka duduk di atasnya, mereka pun terjatuh ke dalam lubang tersebut. Ketujuh gadis itu berteriak minta tolong dan ampun, namun tak ada yang menghiraukannya. Dan ayah Mila pun mengatakan kepada mereka, itulah hukuman bagi orang-orang yang senang berbuat jahat. Demikianlah kisah tentang Mila dan raksasa sungai. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah janganlah kita suka iri kepada orang lain dan janganlah suka berbuat jahat dan dengki kepada orang lain, karena kejahatan dan kedengkian itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.